warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil laporan mengenai sejarah jaringan komputer atau networking. Saya Aprilia Sukma Dewi dengan nomor NIM 213307062 dan berikut anggota kelompok kami lainnya. Perkenalkan, nama saya Irfan Diaya, NIM saya 213307072. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnur Falak dari kelas 1C, nomor NIM 213307075. Perkenalkan, nama saya Talita Kusumawardani, NIM 213307086. Perkenalkan, nama saya Nabila Disa Kaila Paramita, NIM 213307076. Perkenalkan, nama saya Redika Arja Pratama, NIM saya 213307081. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah jaringan komputer. Tahun 1940, sejarah jaringan komputer, computer network, dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin Profesor Howard Aiken. Pada awalnya penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak. Maka dibuatlah proses beruntun sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Sebelum adanya jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi langsung antar komputer, komunikasi dan perhitungan yang melibatkan komputer waktu dulu biasanya dilakukan secara manual dengan manusia sebagai komunikasinya. Hingga pada bulan September 1940, muncul seorang bernama George Stibble yang sukses memanfaatkan mesin teletype untuk mengirim pesan instruksi dari komputernya bernama Model K di Dartmouth College di New Hampshire ke instruksi kompleks number kalkulator di New York serta mengirim balik ke komputernya lagi menggunakan piranti yang sama. Lanjut tahun 1950. Pada tahun 1950-an, ketika komputer mulai berkembang, maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan network komputer diaplikasikan pada sistem TSS. Beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan host komputer. Lanjut, 1972. Pada tahun 1972, seorang bernama Roy Tomlinson berhasil mengembangkan suatu sistem surat elektronik yang kita kenal hingga hari ini sebagai pembawa pesan dengan waktu yang sangat cepat. Segera setelah email berkembang pesat dan banyak diminati, Roy membangun suatu jaringan yang diberi nama ARPANET, yang ternyata sangat mudah untuk digunakan. Dengan demikian, program jaringan ARPANET ini kemudian meluas dan populer penggunaannya dan mulai dikembangkan lebih lanjut hingga saat ini. Terima kasih. Lanjut, saya akan menjelaskan perkembangan jaringan komputer pada tahun 1973. Tahun 1973 ke atas dikenal sebagai kelahiran dari internet atau jaringan internasional. Terdapat dua orang ahli komputer yang mengembangkan dan juga mengusulkan sebuah jaringan yang bersifat sangat luas dan dapat digunakan oleh semua orang di dunia. Vinton Cerf dan juga Bob Kahn adalah kedua orang tersebut yang membuat sebuah gagasan besar yang sebenarnya menjadi sebuah cikal bakal dari terciptanya internet atau international network. Lanjut, tahun 1980-an.
Tahun 1980, standarisasi jaringan dengan menggunakan TCP atau IP. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan juga maraknya penciptaan baru hingga era 80-an, maka saat itu kebutuhan akan jaringan antar komputer menjadi semakin banyak dan diminati. Karena itu dibuatlah suatu protokol resmi mengenai jaringan internet. Lanjut, pada tahun 1982, sebuah protokol yang dibuat dan diberi nama TCP atau Transmission Control Protocol, atau yang saat ini seringkali kita kenal dengan istilah IP alias Internet Protocol. Protokol ini memungkinkan banyak komputer dapat saling terhubung ke dalam sebuah jaringan internasional yang dapat menghubungkan banyak user di seluruh dunia. Lanjut. Saya akan menjelaskan komputer pada tahun 1984. Pengenalan domain name system dengan adanya TCP atau IP ini, maka setiap komputer dapat terhubung melalui jaringan internet secara luas dan mendunia. Pada tahun 1984 diperkenalkan sistem domain. Sistem domain ini kemudian dapat menyeragamkan alamat-alamat yang berada pada jaringan yang sama. Domain ini kemudian kita kenal dengan istilah Domain Name System atau DNS, di mana dalam satu DNS terdapat beberapa alamat yang berbeda dan dapat dikunjungi oleh banyak orang, siapapun itu yang sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Tahun 1988, Internet Relay Chat, fitur yang mulai berkembang pesat dengan banyaknya perkembangan di dalam dunia jaringan komputer, termasuk di dalamnya adalah LAN dan juga internet. Hal ini juga berkembang pesat sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Pada era 1900-an, 1980-an, terdapat tepatnya 1988, seorang berkebangsaan Finlandia yaitu Jarkko Oikaren mengembangkan suatu sistem chatting berbasis jaringan komputer secara luas dengan menggunakan internet. Sistem ini dinamakan sebagai Internet Relay Chat atau IRC, di mana pada penggunaannya sebagai user dapat melakukan chatting dengan menggunakan jaringan internet. Tahun 1990-an, kelahiran WWW atau World Wide Web. Hal ini kemudian menjadi semakin luar biasa ketika tahun 1990 seorang bernama Tim Berners-Lee mulai mengembangkan dan juga merancang suatu program penyunting dan juga program yang dapat melihat isi dari internet atau interconnection networking, yang mempunyai arti hubungan berbagai komputer dan berbagai tipe atau platform komputer yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, wireless, satelit, dan lain-lain. Pada saat itulah web atau WWW World Wide Web mulai terkenal secara luas. Meskipun masih menggunakan browser line mode interface untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain, pengguna atau user harus mengetikkan perintah-perintahnya. Lanjut. Saya akan menjelaskan tentang kekabelan jaringan komputer, yaitu jaringan PAN, Personal Area Network. Jaringan PAN merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer maupun perangkat lain dalam jarak sangat dekat. Fungsi jaringan PAN menjadi media penghubung antara komputer dengan perangkat lain dalam satu ruangan, membantu membangun media komunikasi yang mudah dan juga personal. Kelebihan jaringan PAN, mudah dalam perawatan jaringan, dan jika ada permasalahan jaringan akan lebih mudah ditangani. Kelemahan jaringan PAN, jaringan terbatas hanya mencakup beberapa perangkat saja. Luas area jaringan juga sangat terbatas, hanya mampu mencakup beberapa meter saja. Saya akan melanjutkan. Yang kedua adalah LAN, Local Area Network.
Jaringan LAN didefinisikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya untuk area yang kecil atau tidak begitu luas. Biasanya ada dalam satu area, baik itu satu ruangan, satu sekolah, satu perkantoran, dan lain sebagainya. Jadi, jenis jaringan yang umum diterapkan di area perkantoran biasanya adalah jaringan LAN. Jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan antara satu komputer lain yang jaraknya berdekatan. Misalnya dalam satu ruangan atau satu lingkungan instansi, lembaga, maupun perusahaan. Jaringan LAN kemudian memiliki fungsi yang khas seperti A. Membantu mempercepat arus informasi dari server atau komputer di rumah. B. Memudahkan setiap user saat ingin mengakses informasi. C. Membantu mengimplementasikan sistem informasi manajemen. D. Memudahkan proses pengecekan database di server. E. Mempermudah komunikasi setiap karyawan dari berbagai divisi. F. Membantu menjaga keamanan data perusahaan atau instansi. G. Membantu menghemat biaya operasional karena perangkat dalam satu jaringan dapat dipakai secara bersama-sama. Misalnya printer, server, dan lain sebagainya. H. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Dalam jaringan LAN, dapat dilakukan kontrol jarak jauh atau aktivitas remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Anda dapat memanfaatkan fitur remote manager atau connection yang sudah disediakan Microsoft. LAN memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jaringan LAN atau Metropolitan Area Network dan Wide Area Network. Ada beberapa karakteristik LAN adalah sebagai berikut. A. LAN berada di lokasi yang lebih sempit. Kantor, kampus, sekolah, dan rumah. B. LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi. C. LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. D. Ideal digunakan untuk penggunaan pribadi atau internal. E. Administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. F. Di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Beberapa perangkat yang diperlukan agar jaringan LAN bisa diterapkan, contohnya A. Router, B. Switch, C. Hub, D. Bridge, E. Repeater, F. Network Interface Card, G. Kabel UDP, atau bisa juga menggunakan kabel RJ45. Kelebihan: A. Kecil lebih efektif. B. Kebutuhan kabel lebih sedikit. C. Keamanan data terjamin. D. Pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. E. Dapat melakukan kontrol jaringan. F. Proses backup data lebih mudah. G. Dengan adanya fasilitas sharing, maka terjadi efisiensi waktu dan biaya. Kekurangan: A. Semakin banyak komputer yang terhubung, maka kinerja setiap komputer menjadi lambat. B. Software yang digunakan wajib bersifat multi-user dan dibutuhkan alat untuk mengontrolnya. C. Jika ada satu komputer terkena virus, berpotensi menginfeksi komputer lain dalam jaringan. D. Berpotensi munculnya pencurian data oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. E. Cakupan wilayah koneksi yang terbatas. Komponen dasar jaringan LAN. A. Workstation, yaitu node atau host yang berupa suatu sistem komputer. B. Server, yaitu suatu hardware atau perangkat keras yang fungsinya untuk melayani jaringan, dan workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan. C. Link, yaitu bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan seperti workstation dan server secara fisik. D. Network Interface Card, yaitu rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol. E. Network Software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan jaringan LAN berfungsi sebagaimana mestinya. Prinsip berjalan tergantung dengan pola atau topologinya. Jika jaringan tersebut menggunakan pola tidak terpusat, maka setiap komputer yang terhubung dengan jaringan disebut host. Namun, jika jaringan tersebut terpusat, maka akan ada istilah server atau workstation. Server dan workstation. A. Server adalah suatu komputer yang berfungsi untuk mengendalikan jaringan.
Dari komputer server ini kita dapat mengendalikan, mengirim data, dan menerima data dari komputer-komputer workstation. Jadi workstation ini adalah sebuah sistem komputer yang terhubung dengan server. Workstation ini bisa berupa sejumlah komputer yang saling terhubung dan juga bisa berbentuk sebuah komputer besar seperti sistem mini komputer. Workstation yang berupa jumlah komputer terkadang disebut klien. Klien-klien ini saling terhubung dengan bantuan hub atau switch yang kemudian dihubungkan lagi dengan komputer server. Adapun contoh keterangan jaringan LAN sehingga setiap karyawan bisa berbagi data perusahaan contohnya adalah lingkungan warnet. Jika sebetulnya menggunakan teknologi wireless, maka jenis jaringan ini disebut dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Lanjut. MEN merupakan Metropolitan Area Network, di mana ini merupakan suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dari LAN dan merupakan teknologi yang lebih canggih dari LAN sendiri. Yang di mana ini merupakan lebih menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Nah, lebih simpelnya, kita untuk memahaminya bahwasanya untuk MEN ini sendiri itu lebih dari MEN, tetapi kurang dari WAN atau Wide Area Network. Nah, untuk jaringan MEN sendiri, ini mempunyai karakteristik bahwasanya yaitu memiliki jaringan dengan lebih luas dari LAN, apa yang telah saya sampaikan tadi. Yaitu berapa? 10 sampai dengan 50 km. Terus selanjutnya yang kedua, untuk MEN ini sendiri umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi, namun dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. Maksudnya bahwasanya dalam suatu kota ini ada bank BRI. Nah, kemudian ada juga di kota itu sendiri Bank Mandiri. Jadi, suatu jaringan itu sendiri tidak hanya dimiliki oleh Bank BRI, namun juga dimiliki Bank BRI, Bank Mandiri, maupun bank lainnya. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya yang bisa memanfaatkan jaringan MEN ini sendiri yaitu pemilik atau penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. Nah, berarti jika layanan yang dimiliki ini BRI memiliki layanannya, berarti yang hanya bisa menggunakan ialah Bank BRI atau yang memiliki jaringan BRI. Nah, jika dari Mandiri, Bank Mandiri sendiri ini tidak memiliki jaringan, maka dari segi pengguna itu tidak memiliki, gitu. Terus lanjut lagi, untuk yang MEN, ini bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk berbagai sumber daya daerah. Terus yang keempat, ada juga bahwasanya MEN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Nah, di jaringan MEN, ini membutuhkan beberapa perangkat, yaitu ada router, ada juga switch, ada juga radio frekuensi, dan juga hub. Nah, apa sih fungsi dari perangkat itu sendiri? Saya jelaskan dari router. Nah, di router ini berfungsi untuk melakukan sebuah proses routing agar jaringan MEN bisa berbentuk dengan baik. Bisa terbentuk dengan baik, mohon maaf. Terus kemudian saya sebutkan yang kedua tadi, saya jelaskan bahwasanya untuk switch ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda. Yang ketiga ada radio frekuensi, di mana ini berfungsi sebagai pemancar sinyal yang membantu pengiriman data dalam satu kota atau antar kota. Dan yang terakhir ada hub, di mana ini digunakan untuk menerima sinyal dari satu komputer ke komputer lain. Untuk jaringan MEN, ini juga menawarkan banyak kelebihan. Di antaranya
data tersimpan di server kantor pusat dan merupakan pusat data. Terus ada lagi, yang kedua, setiap data sifatnya real time. Apa sih maksudnya? Nah, ada data baru, maka pada saat ada data baru, maka pusat data akan langsung terupdate begitu. Terus kemudian yang ketiga, itu ada informasi dan data lebih mudah disebarkan secara luas. Atau lebih tepatnya, lebih luas dari jaringan LAN sendiri. Terus yang terakhir ada tersedianya banyak pilihan media komunikasi antar kantor pusat dengan cabang seperti email, chatting, dan video telekonferensi. Di sisi banyak kelebihannya sendiri, jaringan LAN ini juga memiliki kekurangan, teman-teman. Apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya diantaranya ada biaya operasional mahal. Karena apa? Karena membutuhkan jaringan internet dan biaya-biaya lainnya. Terus kemudian ada juga proses instalasi rumit sehingga cenderung sulit dan tidak mudah. Dan yang ketiga, jika terjadi masalah atau troubleshoot pada jaringan, maka butuh waktu yang sangat lama, teman-teman, untuk bisa normal kembali. Karena penanganannya tidak mudah. Terus kemudian yang keempat itu sering menjadi sasaran cracker. Di LAN ini, saya bisa memberikan contoh bahwasanya yang pertama itu jaringan bank antara satu kota dengan kota lain, seperti halnya yang telah saya sampaikan pada awal tadi. Terus kemudian yang kedua, membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Terima kasih. Lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan WAN, atau biasa disebut juga dengan Wide Area Network. Jaringan WAN atau Wide Area Network adalah workup atau kumpulan jaringan LAN yang berhubungan dengan menggunakan alat komunikasi modern dengan jaringan internet dari atau ke kantor pusat dan kantor cabang maupun antar kota cabang. Fungsi jaringan WAN adalah salah satunya adalah mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan WAN menjadi satu sehingga akan mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Kelebihan jaringan WAN dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan juga komunikasi. Jaringan WAN membutuhkan router dan saluran komunikasi publik karena pada prinsipnya jaringan WAN banyak digunakan pada perusahaan atau institusi yang memiliki skala minimal multinasional. Konsep jaringan WAN atau Wide Area Network, mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi disebut host. Host dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi. Tugas subnet adalah membawa pesan yang berupa data dari host satu ke host lainnya. Sebagai ilustrasi, digambarkan oleh sistem telepon yang membawa isi pembicaraan dari pembicara ke pendengar. Terima kasih. Lanjut. Langsung saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.